kehamilan positif tapi nggak hamil. Bisa nggak sih terjadi? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau ngomongin soal tes kehamilan. Bisa nggak sih dia itu hasilnya positif tapi sebenarnya nggak hamil? Buat yang belum tahu, tes kehamilan itu cara kerjanya dengan mengukur hormon HCG di dalam tubuh kita. Hormon ini biasanya dirilis tubuh ketika embrio atau hasil pembuahan itu nempel di dinding rahim, karena HCG itu adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Nah, bisa nggak hasilnya positif tapi nggak hamil? Jawabannya bisa. Hal ini biasanya disebut dengan false positif. Hal ini bisa menandakan ia memang nggak hamil aja, atau malah bisa menandakan adanya penyakit tertentu. Nah, apa saja yang menyebabkan tes kehamilan ini jadi false positif? Yang pertama adalah karena user problem. Jadi ketika kita mau melakukan tes kehamilan, kita tuh harus baca di bagian belakangnya atau di bagian alat tesnya itu pasti ada petunjuk penggunaan. Kalau misalnya kita membacanya lebih dari rentang waktu yang dianjurkan, atau kita nyelup urinnya itu terlalu lama, maka ada resiko hasilnya itu jadi bias. Karena bisa aja garis positif yang ada di tes kehamilan itu adalah hasil dari evaporasi atau penguapan urinnya aja. Jadi bukan karena ada kadar HCG yang tinggi di dalam tubuh kita. Yang kedua, bisa karena alatnya rusak ya. Namanya juga alat buatan manusia ya. Jadi tentu saja ada resiko kalau misalnya kita pakainya ternyata alatnya udah expired, atau misalnya segelnya sudah terbuka, alatnya sudah terkontaminasi atau rusak. Maka ketika digunakan tes bisa saja dia hasilnya positif tapi kita itu nggak hamil. Yang ketiga, bisa karena kita sedang dalam pengobatan atau terapi. Biasanya ketika seseorang itu sulit untuk memiliki kandungan, dia itu kan akan diterapi ya, menggunakan hormon HCG juga gitu untuk merangsang supaya sel telur itu menjadi matang. Harapannya kalau ada sel telur matang terjadi pembuahan, terjadi kehamilan. Nah, ketika kita sedang dalam terapi hormon HCG ini, tentu saja kadar hormon HCG dalam tubuh kita pastinya tinggi dong. Makanya ketika dites kehamilan bisa saja hasilnya positif walaupun pada saat itu tuh kita belum hamil, masih dalam proses terapi. Yang selanjutnya bisa terjadi kalau kita mengalami kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu secara sederhana adalah kondisi di mana pembuahan itu tidak menempel di dinding rahim. Jadi hamil di luar rahim. Bisa di mana aja. Hanya di saluran tuba Fallopi. Jadi ketika di USG nggak ada kantong kehamilan nih di rahimnya, tapi hasilnya positif karena sebenarnya dia hamil tapi di luar kandungan. Tentu saja kehamilan ektopik ini harus diatasi ya. Jadi nggak boleh dibiarkan sampai janinnya gede di situ karena itu berbahaya. Bisa juga tes kehamilan menunjukkan hasil positif tapi nggak hamil itu kalau terjadi kehamilan kimiawi. Nah, gimana kehamilan kimiawi? Kehamilan kimiawi ini sebenarnya itu maksudnya adalah ketika kadar HCG di dalam tubuh kita itu masih tinggi, tetapi kita tuh sudah tidak hamil lagi, atau dengan kata lain kita keguguran. Biasanya istilah kehamilan kimiawi ini digunakan untuk term keguguran di bawah usia kehamilan 5 minggu. Jadi banyak sekali sebenarnya keguguran yang terjadi di trimester 1 awal, tapi ibunya tuh nggak sadar kalau ibunya hamil. Karena siklus menstruasinya tuh paling cuma telat seminggu aja, atau telat 2 minggu, tapi dia menstruasi gitu. Jadi seolah-olah itu menstruasi, padahal sebenarnya yang keluar itu ya adalah embrio, sisa-sisa kehamilannya gitu. Nah, pada kondisi ini ketika dites kehamilan, ibu tuh biasanya masih menunjukkan kadar HCG yang tinggi. Begitu juga pada ibu-ibu pasca keguguran. Jadi kalau misalnya kegugurannya dari trimester 1 yang akhir gitu ya, janinnya udah gede gitu, kemudian udah dilakukan kuretase. Nah, hormon HCG dalam tubuh ibu ini biasanya masih tinggi karena akan butuh waktu untuk turun pelan-pelan. Ketika hormonnya belum turun, udah selesai kuretase, maka ketika dites masih akan menunjukkan HCG yang positif. Karena itu biasanya kalau pasca keguguran dianjurkan untuk melakukan tes kehamilan lagi itu minimal 6 minggu ya, kayak masa nifas lah ya gitu. Jadi kalau langsung dites biasanya saat itu masih positif walaupun sudah tidak hamil. Dan yang terakhir, tes ini bisa menunjukkan hasil positif walaupun tidak hamil kalau ada kondisi medis tertentu, misalnya mengalami kanker ovarium, kemudian infeksi saluran kemih. Karena ketika kita ada infeksi saluran kemih itu bisa ada darah di dalam urin kita. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya false positif. Ginjal juga sama, seperti itu, ada darah atau sel darah putih yang masuk ke dalam urin. Kemudian kista ovarium itu juga bisa menyebabkan terjadinya false positif. Bahkan kalau misalnya nih seorang pria melakukan tes kehamilan dan hasil positif, itu menunjukkan bisa jadi ada masalah pada kelenjar prostatnya. Karena harusnya pria ya tes kehamilan itu nggak positif nggak sih? Nah, itu tadi beberapa hal yang menyebabkan hasil tes kehamilan itu positif walaupun tidak hamil atau false
false positif. Jadi belum tentu sih tes kehamilan itu menunjukkan hasil yang positif itu tandanya kita hamil. Jadi, kalau pengen tahu ini hamil beneran atau enggak ya, itu bisa melakukan tes ulang 7 hari setelah tes pertama atau bisa melakukan USG. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video yang lain dan sampai jumpa.